Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arila Raditya Fadlur Rahman dengan NIM 4152310179. Jadi saya akan menjelaskan apa itu probabilistic losses, regression losses, hinge losses for maximum margin classification. Jadi yang pertama ada probabilistic losses. Probabilistic losses itu kategori function loss yang digunakan ketika model deep learning dirancang untuk menghasilkan output berupa nilai probabilitas. Nilai probabilitas itu presentasi yang berkisar antara 0 hingga 1. Jadi fungsi pada kategori ini bekerja dengan cara membandingkan atau mengukur seberapa jauh perbedaan antara distribusi probabilitas hasil prediksi model dengan distribusi probabilitas data label aktualnya. Sini saya akan mencontohkan dengan categorical cross entropy. Nah, categorical cross entropy ini itu menghitung kerugian cross entropy antara label aktual dan prediksi. Jadi fungsi ini itu mengukur seberapa salah tebakan model. Jika model sangat yakin pada tebakan yang salah, nilai loss-nya akan sangat besar. Jadi fungsi ini itu mengharuskan label data aktualnya itu disediakan dalam format one hot encoding. Misalkan one hot encoding itu misalkan 100 itu untuk merepresentasikan kelas pertama, dan kalau untuk kelas 2 itu misalkan 010. Dan itu juga biasa digunakan pada kasus klasifikasi multikelas atau lebih dari 2 kategori, di mana satu sampel data hanya boleh memiliki satu label kelas yang benar. Contohnya itu model pengenalan gambar untuk mendeteksi apakah sebuah foto ini berisi mobil, motor, atau sepeda. Dan oke, lanjut ke regression losses. Jadi regression losses ini kategori function loss yang digunakan ketika model bertujuan untuk memprediksi nilai angka numerik yang kontinu atau berkelanjutan, bukan mengkategorikan data saja seperti yang tadi. Jadi fungsi-fungsi dalam kategori ini itu mengukur jarak atau besarnya selisih matematis secara langsung antara angka yang diprediksi oleh model dengan angka aktual yang sebenarnya. Jadi saya akan mengambil contoh dengan mean squared error class yang sering saya lihat. Nah, MSI ini atau mean squared error ini itu fungsi yang menghitung rata-rata dari kuadrat selisih antara nilai tebakan model dan nilai aktualnya. Karena selisih tersebut dikuadratkan, jadi fungsi MSI ini nggak akan pernah menghasilkan nilai negatif, karena selalu dikuadratkan. Jadi selain itu, efek pengkuadratan ini juga membuat MSI memberikan penalti yang sangat besar kalau modelnya melakukan kesalahan prediksi yang jauh menyimpang atau bisa disebut juga dengan outlier. Ini juga biasa digunakan pada kasus regresi atau estimasi nilai numerik. Jadi contohnya pada model prediksi harga rumah berdasarkan luas tanah, yang dimana outputnya yaitu angka harga yang biasanya 500 juta, 300 juta, hingga 1 miliar mungkin. Dan juga bisa juga untuk memprediksi jumlah penjualan bulan depan. Atau juga bisa mengestimasi suhu udara esok hari. Dan yang terakhir itu ada hinge losses for maximum margin classification. Saya akan mengambil contoh hinge class. Oke, hinge class. Jadi ini berfokus pada filosofi batas atau margin maksimal, bisa disebut juga maximum margin. Ini beda dengan yang tadi, probabilistic loss. Kategori ini nggak peduli bahkan dengan nilai presentasi probabilitas. Jadi model dievaluasi berdasarkan seberapa jauh dan seberapa tegas batas yang ia buat untuk memisahkan antar kelas. Kalau model berhasil menebak dengan benar, namun posisinya terlalu dekat dengan garis batas antar kelas, itu model bakalan tetap akan memberi nilai loss agar model itu belajar membuat margin pemisah yang lebih luas dan aman.
Jadi nggak dibatas gitu loh. Jadi ada batas yang sangat jelas di sana. Baku banget ya. Eee, kalau hinge loss ini sendiri yaitu fungsi yang khusus menghitung kerugian berdasarkan margin. Dalam penerapannya, label tidak dipresentasikan dengan nilai 0 dan 1, melainkan dengan minus 1 dan 1. Jadi, fungsi ini memberikan nilai loss 0 jika prediksi benar dan marginnya cukup besar, namun akan memberikan penalti linear jika prediksi salah atau berada di dalam area batas margin yang tidak meyakinkan. Dan biasa digunakan pada kasus klasifikasi biner 2 kelas yang menggunakan prinsip batas maksimal atau margin maksimum. Utamanya pada algoritma SVM atau support vector machines, atau juga pada model deep learning yang mengadopsi cara kerja SVM. Contohnya itu bisa mengklasifikasikan email spam atau bukan spam, bisa juga membedakan sel tumor ganas atau jinak, yang mana garis batas keputusan yang sangat tegas dan juga krusial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.